Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes, Mendestar tentang hati dan jiwa. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Saya menyertai sahabat aku dimanapun berada. Buat yang sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menemukan masalah atau mendapatkan masalah problem segera diberikan solusinya. Dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Dengarkan sampai selesai ya. Saat ini ada petunjuk penting untukmu ya. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang apapun ya yang kamu pikirkan, bukan hanya ya, agar tercurah dan tertumpah energi kamu di tebaran kartu ini. Bisa resonate, bisa tidak, karena ini adalah general reading. Tergantung dari vibrasi dari sahabat semua. Ya. Bisa terbolak balik, bisa vice versa. Oke, kita akan mulai. Dengarkan sampai selesai ya. Saat ini ada petunjuk penting untuk kamu. Mudah-mudahan ini adalah petunjuk yang baik untuk kamu, guna sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang bermanfaat, yang nggak bermanfaat buang saja. Semua petunjuk ada di sini nanti hanya untuk dijadikan sebagai clue saja atau sebagai antisipasi ya. Tentang kebahagiaan ya. Sebentar lagi kebahagiaan akan terlimpah atau akan untuk kamu ya. Di sini ada perasaan di sini tentang finansial juga, ini akan menjadi lebih baik. Untuk hubungan juga akan menjadi lebih baik ya, karena di sini tersirat ada perasaan cinta juga untuk percintaan. Tapi kalau untuk karir atau keuangan, di sini akan terjadi kebahagiaan untuk kamu, akan tercurah di sini ya. Amin, amin. Kemudian di sini ada mungkin selama ini kamu merasa kehidupan kamu baik percintaan maupun keuangan stuck di tempat, tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan sama sekali ya, karena sesuatu hal ya. Tetapi kamu boleh memantapkan diri, lebih bersemangat ya, untuk antisipasi, motivasi di sini bahwa kebahagiaan akan kamu dapatkan sebentar lagi ya. Jadi tentang sebuah semangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah kebahagiaan ya. Jangan terhanyut dalam suasana yang sebetulnya membuat kamu nyesek gitu ya kan, membuat kamu nyesek. Semua nanti akan selesai pada waktunya, akan selesai ya, termasuk keluhan kamu atau tentang percintaan kamu yang banyak keluhan mungkin ya. Nanti akan ada kebahagiaan, akan ada cinta yang banyak, ada kan kebahagiaan dalam hubungan. Ataupun kalau kamu yang memikirkan tentang finansial atau tentang karir, akan menjadi lebih baik. Semuanya nanti akan selesai tepat waktu gitu ya. Seperti apapun itu semuanya sudah dibuat atau direncana oleh sang pemilik alam semesta, bahwa semua ada di balik musibah pasti hikmah, seperti itu ya. Dan di sini kebahagiaan tuh tumbuh. Walau kamu kemarin galau, mengeluh banyak ya, merasa kamu tuh nggak berguna terhadap diri kamu sendiri ataupun dalam apapun itu, karena nyesek ya gitu, tetapi semua akan selesai ya. Jadi kamu harus lebih giat ya. Di sini intinya kamu cuma dibutuhkan untuk semangat dan doa. Itu adalah suatu pasangan yang tidak bisa terpisahkan, karena hanya berusaha saja tanpa doa juga tidak akan menunjukkan hasil, karena artinya cuma kesombongan doang. Tetapi kalau berdoa saja tanpa usaha juga dinamakan kesia-siaan, artinya berbuat sesuatu yang tidak ada ending. Karena apa? Berdoa saja artinya kamu hanya meminta saja tanpa usaha, sedang sang pencipta sendiri sudah menjanjikan selalu menyertai kamu. Karena sang pencipta sendiri tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi Tuhan itu menjanjikan bahwa akan menyertai kita dalam segala keadaan, seperti itu ya. Oke. Dan disinilah kamu nanti akan mendapatkan sebuah kesuksesan baik dalam hubungan maupun dalam
materi ataupun dalam karier. Jadi kalau secaranya digaris besarin adalah bahwa di sini kamu tidak boleh banyak mengeluh, ya, namanya sedih, susah, itu adalah namanya musibah, putus cinta dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah dinamika kehidupan, ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, seperti itu, termasuk finansial, termasuk karier, termasuk percintaan, ya. Kemudian di sini ada yang disebut namanya kerja keras. Kamu harus kerja keras dan harus setia. Kalau kalau dia seseorang yang kamu pertanyakan, dia akan selalu setia untuk kamu. Begitupun kamu juga harus setia sama dia untuk menjaga hati. Tetapi kalau untuk karier, kamu harus mendedikasikan diri kamu pada pekerjaanmu agar kamu bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Artinya kamu juga harus bekerja semaksimal mungkin, ya. Dedikasikan pekerjaan diri kamu pada pekerjaanmu dan mencintailah pada pekerjaan kamu, bahwa seolah-olah kamu itu saat ini tuh lagi numpang hidup di pekerjaan ini, karena ini yang akan menghidupi kamu. Tetapi kalau kamu malas-malasan, ya endingnya ya nol. Nol, ya, nol tuh begini, ya, gitu, ya. Jadi inilah pesan untuk kamu tetap harus bersemangat, harus menjalani hidup, ya, seperti itu. Nggak boleh galau, hanya putus cinta galau, itu nggak boleh, karena nanti di sini terlihat ada kebahagiaan untuk kamu, ya. Ya kalau yang hilang ya sudahlah, hilang gitu, ya. Kalau kembali berarti itu terbaik untuk kamu dan jodoh kamu. Tetapi kalau tidak balik, itu berarti ya memang kita harus ikhlas melepaskan. Secinta apapun, Des, ya, secinta apapun, ya, kita harus ikhlas. Cara ikhlas bagaimana? Pelan-pelan, ya. Untuk melepaskan, untuk ikhlas melepaskan itu kita harus pelan-pelan, tidak bisa begitu saja, ya. Semua butuh proses, pelan-pelan, seperti itu, ya. Kita akan lihat lagi pesan untuk memperkuat, ya. Ini adalah keterjebakan. Hati-hati, ya, di dalam kehidupan itu, apapun itu, bisnis ataupun percintaan ataupun karir atau apapun itu, ya, kamu tidak boleh mudah terjebak, ya, tidak boleh mudah terjebak atau mudah tergoda diri. Kamu harus waspada, suudon jangan waspada, ya. Ini adalah sesuatu yang dilarang, yang menakutkan endingnya, seperti itu. Endingnya menakutkan, ya. Di sini The Devil itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, di mana merantai kaki kita dan tangan kita, di mana kita akan disetir oleh The Devil ini sendiri, seorang di sini digambarkan makhluk menakutkan, ya, yang akan mengendalikan. Jangan sampai kamu seperti itu. Artinya gimana? Harus selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta, ya, melakukan segala sesuatu dengan kata pembuka, ya. Kalau muslim ya bismillah, kalau ada doa masing-masing ada, yang pasti memohon izin pada Sang Khalik atau Tuhan kita, seperti itu, ya, agar kita terhindar oleh sesuatu yang tidak diinginkan. Karena ini adalah kalau secara hukum tidak bisa, secara agama pun dilarang, seperti itu, ya. Jangan sampai kita melampaui batasan dalam melakukan apapun, sekalipun kita ingin. Kita harus mengontrol diri, seperti itu, ya. Ya, di sini ada perjalanan hidup kalian. Inilah bagian dari perjalanan hidup kalian. Kalau yang untuk percintaan, ya, dia LDRan, ya. Tetapi kalau untuk kehidupan general, ini adalah sebuah perjalanan hidup kamu, dimana bisa disebut dengan dinamika hidup, ya. Tetap kita berserah, meminta, memohon, menyandarkan harapan pada Sang Pemilik alam semesta, dan kita berusaha dalam segala hubungan, ya, ya, dalam segala hubungan, percintaan, bisnis, apapun itu, partner kerja, apapun itu, ya, tidak ada batas. Jadi harus waspada. Inilah perjalanan hidup kan, ya. Depresi, kamu memang mungkin saat ini depresi, mungkin saat ini kamu ngerasa benar-benar kayak terpuruk gitu, kayak ngerasa ya nggak bisa tidur lah gitu, ya, putus asa, ya, bisa dibilang gitu. Tetapi ini adalah kegelisahan,
kegelisahan yang saat ini mendera kamu, ya kan? Kalau kamu ada di ranah ini, ya dengarkan pesan ini, dengarkan petunjuk ini, bahwa kamu tidak boleh pesimis, optimis. Walaupun itu berhasil atau tidak berhasil, yang pasti kamu harus betul-betul menanamkan sesuatu prinsip di dalam diri kamu, bahwa dengan berusaha kamu akan bisa menghasilkan apa yang kamu ingin. Kalau saat ini belum bisa berhasil, artinya itu adalah hanya tertunda saja dan kamu boleh mengulanginya. Ya, jangan putus asa. Ambil sikap bijaksana. Kalau kamu juga termasuk di sini terlihat golongan anak yang pintar, orang yang apa namanya, pandai, orang yang ibaratnya imannya juga boleh cukup kuat, ya, solehah atau soleh, ya, atau keimanan atau keyakinannya kuat. Jadi jangan terfokus pada penderitaan kamu, tapi fokuslah untuk berjuang. Karena di sini akan terjadi sebuah keberhasilan. Yang penting kamu itu yakin, berusaha, selebihnya menyerahkan pada Sang Pencipta, ikhlas menyerahkan bahwa yang terbaik yang diberikan Allah itu adalah yang akan kamu dapatkan, gitu. Jadi kamu tetap positive thinking. Kita lihat di sini kebahagiaan dalam cinta, dalam rumah tangga, dalam karier, dalam apa, kamu akan mendapatkan sebuah kelimpahan. Amin. Caranya bagaimana? Berjuang, tetap bergerak, optimis, berdoa. Ya, sekali lagi, Allah itu, Tuhan itu tidak menjanjikan langit selalu biru, paham ya? Tetapi Allah itu atau Tuhan itu menjanjikan akan selalu menyertai langkah kita. Kalau kita sampai misalkan melakukan sesuatu kok kegagalan, itu bukan berarti kita tidak disertai Allah, tapi karena itu mungkin proses, ya, proses dimana kamu harus mengambil hikmahnya, bahwa kenapa gagal, mungkin kamu harus lebih giat, harus lebih optimis, atau kalau enggak kamu dapat pembelajaran dari kegagalan itu sangat berharga. Di sekolahan enggak ada. Adanya di kehidupan itu adanya, ya, antara kita dan keadaan situasi, ya, kemudian pada Allah, seperti itu, ya. Jangan menyerah dalam keadaan apapun, tetap berusaha untuk yang terbaik, ya. Oke. Jadi seperti itu pesan untuk kamu, ya. Nggak boleh putus asa. Kalau kamu yang lagi putus asa, kalau kamu yang nggak ada di ranah ini karena kamu sukses, boleh ambil pembelajarannya. Kalau kamu yang resonate tapi cuma sepotong-sepotong, boleh kamu personal reading. Kalau yang sudah resonate, benar-benar resonate, ini adalah ranah kamu tapi ingin personal reading, silahkan, ya. Ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, ya. Semua perlu dipelajari, karena hidup itu butuh pembelajaran, hidup itu butuh antisipasi, hidup itu butuh motivasi, seperti itu, ya. Jadi pastinya saling menghormati dalam segala hal, menghormati dalam bisnis, menghormati partner bisnis, menghormati dalam semua hubungan, itu penting, ya. Jadi kamu harus meletakkan menghormati setiap apapun itu ada di nomor satu, tetapi nomor satu itu Tuhan, ya. Ini bukan masalah kita bicara tentang religi, tapi tentang hubungan horizontal, ya, hubungan manusia dengan manusia, saling menghormati, akan tidak kecewa endingnya, seperti itu. Nah, di sini kebahagiaan akan tercipta untuk kamu, ya. Akan ada kebahagiaan yang akan menghampiri kamu, ya. Kemudian ada kamu harus mengerti bahwa hidup ini tidak hanya sebatas untuk meraih semua ingin kamu, tetapi juga kamu harus meletakkan hati, menyerahkan diri pada Sang Pemilik alam semesta, agar kamu menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Positive thinking pada Sang Pencipta. Kamu adalah pribadi yang baik, pribadi yang semangat, pribadi yang bisa diandalkan. Jadi jangan pesimis, ya, tetap optimis, ya.
Dan hati-hati di sini karma tetap berjalan. Ya, selama dunia ini masih berputar, karma itu masih berjalan, yaitu hukum tebar tuh, apa yang kamu apa kamu yang perbuat, itulah yang akan kamu dapatkan. Ya, apa yang kamu perbuat itulah yang, atau kamu akan menghasilkan apa yang kamu perbuat itu sendiri. Kalau kamu menanam kebaikan, otomatis kamu akan mendapatkan kebaikan walaupun tidak melalui orang itu langsung. Tapi kalau kamu menanam keburukan sedikit pun, nanti kamu akan mendapatkan atau memetik hasilnya juga. Jadi harus hati-hati. Hidup itu hati-hati, tidak harus udon, tetapi tetap waspada, hati-hati, ya kan? Seperti itu ya. Di sini ada secrets, ya, ada secrets, ya. Jadi kamu juga di sini tidak boleh yang disebut dengan bahasanya itu apa ya namanya ya. Ya. Jadi kamu tidak boleh apa ya namanya merahasiakan kesalahan kamu, tapi kamu harus berani meminta maaf kalau kamu salah, misalkan gitu. Ya memang terkadang ada yang tidak semua harus disampaikan ya, tetapi tentunya kamu harus mengerti. Dan di sini bukan sifatnya, ini rahasia, tapi eh, dengan semua ini kamu bisa memahami mana yang rahasia, mana yang tidak, mana yang kamu harus sampaikan, mana yang tidak. Yang pasti kamu tidak membohongi diri sendiri, apalagi membohongin orang lain. Ya, rahasia tersimpan rapi asalkan itu tidak membahayakan diri kamu sendiri atau membahayakan orang lain. Seperti itu. Rahasia kayak apa itu, Des? Tentang perasaan kamu orang mungkin bisa kamu rahasiakan, tetapi kamu bisa menampakkan dengan gerak-gerik, gitu aja. Tidak harus terucap. Atau tentang sebuah pekerjaan, ya ada segala sesuatu yang tidak harus kamu beberkan di situ, tetapi kamu cukup mengerti, seperti itu ya. Oke, sahabat Gondes, dengarkan sampai selesai ya. Saat ini ada petunjuk penting untukmu dan udah sampaikan semuanya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat, dimana kita sebagai manusia berusaha untuk bisa bermanfaat terhadap sesama, seperti itu ya, dan tetap berserah diri pada Sang Pemilik alam semesta. Jangan melampaui batasan dalam mengambil keputusan apapun. Jangan lupa melibatkan Tuhan ya, dan tetap menyerahkan apapun pada Tuhan, dan jangan pernah lupa bahwa tanggung jawab hidupmu ada di tangan kamu ya. Oke. Ada kesalahan milik Hondas, ada pernah terlebih sama sempurna. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.